Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran Kerajaan Allah. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bulan Desember. Ya, sebentar lagi adik-adik menantikan hari ibadah Natal ya kita, tapi masih harus ibadah dengan online ya adik-adik, belum bisa ngumpul ya. Tapi tetap kita ada ibadah nanti tanggal 25 adik-adik ya. Kartini sudah siapkan ibadah online tanggal 25, nanti dikirimin ke rumah adik-adik ya. Baik adik-adik, hari ini sesuai janji Kartini, minggu ini Kartini mau mengajar tentang kerajaan Allah ya. Firman Tuhannya berjudul Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran kerajaan Allah ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran kerajaan Allah. Ya, adik-adik mungkin bingung ya, kerajaan Allah itu seperti apa. Nah, makanya kita belajar hari ini adik-adik. Pelajaran kerajaan Allah itu sangat-sangat luar biasa, besar, dalam, panjang, lebar, dan luas adik-adik ya. Tidak habis satu hari, tidak cukup adik-adik kalau mau belajar kerajaan Allah. Kartini ajarin adik-adik sebentar saja, sesingkat mungkin supaya adik-adik mengerti ya. Ada beberapa ayat yang Kartini harus baca dulu ya. Ayatnya memang banyak sekali. Yang pertama di Kisah Rasul 1 ayat 3b, Kisah Rasul 1 ayat 3b, sebab selama 40 hari ianya Yesus ya, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus selama 40 hari ini artinya setelah Yesus bangkit adik-adik ya. Biasanya gini loh, Kartini tanya, kalau ada orang
keluar dari penjara adik-adik ya. Habis dianiaya, keluar dari satu rumah yang nggak enak. Dia kan pengen cepet-cepet pulang adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus setelah disalib ya, mati dan bangkit, dia nggak langsung naik ke surga adik-adik. 40 hari lamanya di bumi dulu ya. Jadi Tuhan Yesus nggak buru-buru naik ke surga. Dia butuh 40 hari berulang-ulang menampakkan diri ya, dan berbicara tentang apa? Kerajaan Allah. Nah, di sini Kartini mencatat suatu hal yang sangat penting. 40 hari lamanya Tuhan Yesus setiap hari berbicara kerajaan Allah. Berarti ada sesuatu yang penting tentang kerajaan Allah. Ya, banyak orang nggak ngerti kerajaan Allah apa. Dikira kerajaan Allah nanti yang kalau kita udah mati terus kita ke kerajaan Allah. Tidak adik-adik, kerajaan Allah sekarang sudah ada. Sudah ada sekarang. Tetapi kita itu tidak sadar ya, kita ada di dalam kerajaan Allah apa enggak. Nah, itu yang harus kita pelajari ya minggu ini. Ayat yang kedua, Lukas 4 ayat 43. Juga, ini kata Tuhan Yesus ya, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Nah, Tuhan Yesus berarti datang ke dunia adik-adik ya, yang kita peringati sebagai hari Natal setiap tahun ya. Tujuannya sebenarnya bukan untuk dirayakan ulang tahun. Happy birthday Yesus, happy birthday Yesus. Tuhan Yesus nggak mau digituin adik-adik ya. Dia manusia memang, tapi dia bukan seperti kita. Cara hidupnya beda. Dia kerajaannya bukan dari dunia. Kerajaan dia adalah kerajaan kekal ya. Itu Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ayatnya yang ketiga adik-adik, Yohanes 18 ayat 36. Waktu itu Tuhan Yesus diadili sama Pilatus ya. Nah, ditanya lagi, Tuhan Yesus menjawab lagi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Sekali lagi, kerajaanku bukan dari dunia ini ya. Nanti Kartini kasih lihat ya adik-adik ya, kerajaan dunia kayak apa ya. Nah, terus yang keempat, Yakobus 4 ayat 4 ya. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya, kalau kita bersahabat dengan kerajaan dunia itu kesenangan dunia, kemewahan dunia, ya, ketenaran dunia, popularitas, kekayaan. Itu kalau kita mau itu semua, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Berarti kita nggak boleh cari uang dong Kartini. Ya, tidak. Semua kita kerja boleh cari uang, sekolah boleh, punya cita-cita boleh. Semua untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah. Bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari kehidupan nyaman di dunia. Itu salah, harus untuk Tuhan ya. Kisah Rasul 14 ayat 22b, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Waduh ya, dikira kerajaan Allah enak ya, hidup enak gitu kayak masuk hotel. Tidak, masuk kerajaan Allah kita mengalami sengsara. Sengsara kenapa? Karena kita melawan arus dunia, melawan arus kesenangan dunia. Ya, kalau adik-adik masih senang sekarang, hidup kita masih senang, berarti kita masih di luar kerajaan Allah nih. Tapi kalau kita udah mulai merasa nggak enak, nggak betah di dunia ini, kita mulai sedikit-sedikit masuk kerajaan Allah. Kalau orang udah mulai masuk sedikit-sedikit dalam kerajaan Allah, dia udah nggak betah di dunia adik-adik. Sebab kerajaan Allah dengan kerajaan dunia itu beda. Nah, Kartini punya gambar adik-adik ya. Ini gambarnya banyak ya, bisa sedikit satu-satu mungkin ya, tapi nggak secara cepat ya Kartini ya. Kerajaan dunia, ini gambar-gambar kerajaan dunia. Tidak semua memang kegiatannya bisa Kartini masukin di gambar, terlalu banyak ya kegiatan kerajaan dunia. Yang pertama kerajaan dunia, orang mengunci rapat-rapat Alkitab adik-adik. Tidak butuh lagi firman, tidak mau ibadah online. Nanti kalau kita ibadah fisik juga males sudah, karena udah keenakan di rumah ya. Terus tidak mau cari ayat-ayat Alkitab. Lihat digembok
ya adik-adik Alkitabnya. Kedua, yang dipikirkan uang, rumah, emas, dan penampilan, ya. Yang ketiga, kalau laki-laki, narkoba, merokok, minuman keras, adik-adik, mabuk-mabukan, ya, kerajaan dunia ini. Orang perempuan, wanita-wanita senangnya shopping, ke mall, wah ada mall baru, pergi, pulang bawa teng-tengan banyak adik-adik, ya. Nah, itu kerajaan dunia, kehidupan kerajaan dunia, ya. Nah, ini juga untuk anak-anak yang belajar, males, tidak mau, ya. Kalau disuruh belajar rasanya seperti udah marah-marah, ya, dipaksa sama orang tua, mesti diomelin dulu. Anak-anak seperti ini masuk ke kerajaan dunia termasuk. Nah, yang ini adik-adik menghabiskan berjam-jam, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jam di HP, ya, ketawa sendiri, ngomong sendiri, waduh, ya, habis waktunya nggak ngapa-ngapain, nggak belajar, nggak bantuin orang tua, nggak belajar, nggak menolong orang, ya, nggak baca Alkitab apalagi. Nah, ini demen HP terbaru, nggak tahu Kartini HP terbaru yang baru apa, yang paling mahal sekarang, ya, yang harganya di atas 10 juta, ya, ada adik-adik, ya. Nah, mau ya adik-adik, ya. Nah, jangan, ya, apa yang murah-murah buat adik-adik aja. Kalau yang udah kerja nggak apa-apa, ya, yang bisa. Nah, ini nanti kalau ibadah fisik, pengennya duduk di belakang. Nah, Kartini tahu kalau anak-anak, ada anak-anak senangnya duduknya di belakang. Kenapa? Bisa cekakak-cekikik adik-adik. Yang dikirain ngelihat itu ya ayat Alkitab dia buka, padahal lagi ngelihat Instagram, Twitter, dia ketawa-ketawa di belakang. Padahal ini ruang ibadah adik-adik, ya. Ini kehidupan kerajaan dunia. Nah, ada lagi yang masih percaya ginian, ya, horoskop, terus juga ramalan-ramalan bintang, ya, terus jimat-jimat adik-adik. Ini ya masih percaya beginian. Terus musik dunia. Nah, sekarang yang lagi ngetop Korea, ya adik-adik, ya. Anak-anak lagi, wah, banyak tuh. Kartini lihat HP anak-anak remaja, profilnya bintang-bintang Korea. Tapi ponian semua, ya, kalau orang Korea, ya. Itunya cowoknya, ya adik-adik, ya. Nah, ini senang dengan musik-musik keras, ya. Kemudian yang perempuan senangnya nongkrong-nongkrong di kafe, ngobrol, ya, udah nggak mikirin rumah tangganya, nggak mikirin anaknya, ya adik-adik. Nah, ini yang berbahaya, LGBT, bergaul dengan sesama jenis, ya. Sesama jenis maksudnya ya manusia, tetapi laki sama laki, itu nggak boleh adik-adik. Perempuan sama perempuan, kalau berteman, kita bersahabat boleh, tapi lebih dari itu nggak boleh adik-adik, ya. Adik-adik sudah harus, kalau ada orang yang mulai deket-deketin adik-adik, misalnya adik-adik laki, terus ada orang laki seneng sama adik-adik, adik-adik harus jauhin, ya. Itu kalau sudah begitu susah pisahinnya adik-adik, itu adik-adik harus pergi, meninggalkan orang yang seperti itu, ya. Nah, LGBT ini, ya, banyak di negara-negara di luar negeri, ya, di Eropanya. Nah, kemudian rambut, wah, ya, nggak puas adik-adik dengan rambut hitam. Kita orang Indonesia rambutnya apa? Hitam adik-adik, ya. Jangan pakai warna-warna hijau, ungu, nggak sekalian warna pelangi aja, sekalian gitu. Jadi kayak kemoceng adik-adik, ya. Kan lucu kalau kita orang Kristen, orang pengikut Tuhan Yesus, kok dandanannya sama, nggak ada bedanya sama orang dunia, ya. Dia begitu sama saya begitu, jadi kok kamu sama ya sama saya, ya, dandanannya, ya kan malu-maluin Tuhan dong adik-adik, ya, seperti ini. Nah, kemudian pemberontakan anak terhadap orang tua, ini juga banyak terjadi adik-adik. Ya, di Timotius dikatakan anak-anak sudah memberontak sama orang tua, berani kalau orang tua ngomong anaknya nyaut, ya, marah-marah. Kemudian nanti kalau adik-adik sudah mulai bekerja, adik-adik udah nggak inget ibadah lagi. Ada beberapa anak-anak Kartini juga kasihan, ya, kerjanya bisa sampai malam, tapi itu bukan karena dia
ingin cari uang terus-terusan, tapi karena sekarang mencari uang memang susah ya. Tetapi kita jangan sampai mencari uang terus-terusan lupa ibadah ya, lupa membaca Alkitab. Boleh ya adik-adik, tapi jangan menjadi hamba uang ya. Nah, apalagi korupsi, mencuri ya, menipu, itu dosa adik-adik. Nah, ini juga lagi ngetren ya, zaman sekarang, zaman Covid. Kalau Kartini pergi keluar rumah, orang pada naik sepeda. Wow, sekarang banyak pembegalan sepedanya sepeda yang mahal adik-adik ya. Tapi adik-adik harus mengucap syukur kalau punya sepeda yang murah, nggak apa-apa ya. Nah, jangan minta sama orang tua minta sepeda yang jutaan ya. Itu artinya adik-adik sudah ikut arus dunia. Adik-adik sudah terkontaminasi ya, pikirannya udah terpengaruh. Kalau saya begini saya dikatakan jadul, saya begini dikatakan kuno. Kalau saya nggak punya itu saya dikatakan primitif. Kalau saya nggak begitu saya nggak gini. Nah, jadi saya harus punya semua yang dunia tawarkan. Nah, itu kerajaan dunia. Itu membuat kita menjadi musuh Allah, adik-adik. Firman katakan, siapa yang berteman dengan dunia, semuanya kepingin kita miliki, kita nikmati, itu kita menjadi musuh Allah ya. Sekarang kita masuk ke kerajaan Allah. Tadi kerajaan dunia ya. Adik-adik sudah lihat kan bagaimana hati kita jadi sedih kelihatannya ya adik-adik ya. Lihat kehidupan dunia seperti itu. Sekarang yang kita mau adalah kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus lahir ya, yang nanti ibadah tanggal 25 seluruh dunia memperingati sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Ya, tapi belum tentu sebenarnya tanggal 25 ya hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kita nggak apa-apa mengingat ya adik-adik bahwa Yesus pernah lahir ke dunia. Dia menjadi raja, tapi bukan raja seperti ini adik-adik. Nah, ini ada gambar. Ya, ini gambar raja ya. Nah, ini bajunya bagus ya adik-adik, ada mahkotanya. Nah, ini raja, bener-bener raja yang di dunia ya. Raja yang punya istana, punya segala perlengkapannya seperti kerajaan dunia ya. Tetapi Tuhan Yesus adik-adik ya, dia datang ke dunia, dielukan di Yerusalem. Itu orang waktu, ingat nggak adik-adik cerita sekolah minggu waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai, kan di Hosana, Hosana ya, oh Lord help us gitu ya. Artinya Hosana, Hosana itu artinya Tuhan tolonglah kami. Artinya orang-orang Yahudi itu sangat menantikan Mesias, sangat menantikan juru selamat. Dikira Yesus itu raja yang akan menyelamatkan mereka dari Romawi. Ya, karena waktu itu mereka dijajah sama Romawi adik-adik bangsa Israel ya. Jadi orang Israel menyeru-nyerukan, Tuhan Yesus naik keledai, jalanannya iniin sama pakaian-pakaian, keledainya lewat adik-adik. Kalau dulu belum ada karpet ya, jadi pakaian-pakaian, jadi Tuhan Yesus lewat di atas pakaian-pakaian, baju-baju mereka. Begitu mereka mengharapkan Tuhan Yesus sebagai raja. Inilah raja kita yang sebentar lagi dipikir Tuhan Yesus akan pakai baju bagus, akan pakai mahkota, punya tongkat, punya tahta, punya istana ya. Dipikir Tuhan Yesus seperti itu adik-adik ya. Inilah raja kita, inilah raja kita, Hosana, diteriak-teriakin dengan daun-daun palem dilambai-lambain adik-adik. Padahal tujuan Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem untuk apa adik-adik? Kalau adik-adik tahu, beberapa jam kemudian setelah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ini rajanya seperti ini. Yang diharapkan menjadi raja seperti ini adik-adik. Ternyata raja kita mengalami ini adik-adik. Dan ini Tuhan lakukan adik-adik dengan sangat rela untuk kita adik-adik. Dia ditonton, dipermalukan, diejek, dihina.
disangka mau jadi raja. Karena Herodes merasa tersaing dong, ya kan? Kamu mau jadi raja di sini, ya? Kan Tuhan bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia memang raja, tetapi Tuhan ingin membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ada sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata adik-adik. Nggak kelihatan, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ya, itu yang Tuhan sediakan. Nah, itu ayat sering sekali salah diartikan. Disangka itu harta, disangka itu rejeki, disangka itu kekayaan mendadak adik-adik. Memang nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar. Mana ada yang bersaksi ya, wah saya dapat mobil, bener ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar di telinga Tuhan sediakan. Iya bener ya, saya dapat mobil. Ya, bukan itu, tidak semurah itu ayat itu ditulis adik-adik. Kalau kita baca ayat itu sebelumnya, yang dimaksud Paulus adalah Kristus. Ya, Kristus tuh nggak pernah ada di hati kita. Kristus nggak pernah ada adik-adik ya. Kita nggak pernah mau sama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan datang mencari kita. Supaya kita mau mencari Kristus, Dia harus mengirimkan rohnya. Dia harus mati ya adik-adik, dia harus mati. Kalau dia mati baru jadi roh. Nah, kita lihat dulu gambar ini adik-adik ya. Nah, ini kerajaan Allah ya. Yang tadi kerajaan dunia. Nah, isinya apa adik-adik? Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mengajar kerajaan Allah. Supaya apa? Orang-orang mencari Tuhan Yesus, mencari kebenaran ya. Karena hati kita tuh sebenarnya nggak mau Tuhan Yesus. Nggak ada satupun manusia yang rindu sama Tuhan. Ya, kadang kita cuma pura-pura. Tuhan ingin kita tulus, benar-benar murni. Itu sebabnya dia datang ke dunia ini langsung ngajar. Ya, dia nggak suruh orang. Tuhan Yesus sendiri yang langsung mengajar kerajaan Allah. Ya, Yesus mengajar kerajaan Allah 40 hari. Pertama dia juga mengajar kepada murid-muridnya, 12 muridnya ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus juga sebagai manusia, dia berdoa. Ya, banyak sekali catatan-catatan Tuhan berdoa. Bukan berarti Tuhan Yesus dia Tuhan, terus dia nggak perlu berdoa. Sering sekali kita salah menganggap bahwa Tuhan Yesus disangka itu makhluk yang nggak bisa dipegang, ya, ajaib, perkasa, pokoknya diapain juga nggak kenapa-napa. Tidak, Tuhan Yesus seperti kita manusia, dia perlu berdoa. Dia mengalami perasaan-perasaan sama seperti kita. Sedih, girang, lapar, ngantuk, haus, capek. Adik-adik, dia juga merasa kadang kalau murid-muridnya ngomongnya kasar, dia juga langsung ada rasa hati sedih. Itu ada di dalam hati Tuhan Yesus. Dia manusia 100% adik-adik. Dia bukan makhluk yang nggak terjamah. Dia manusia. Tetapi bedanya sama kita, kalau dia disakiti, dia tidak membalas, dia tidak berbuat dosa. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Nah, di kerajaan Allah, adik-adik, Yesus dengan murid-muridnya 12 itu menyebarkan pengajaran ya, supaya kita semua hidup pada saat ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, anak-anak ngapain sih? Setiap hari disuruhnya ya anak-anak kerjaannya belajar adik-adik ya, bersama adik di rumah ya, belajar di lantai, terus belajar mencuci baju ya. Ada kan anak-anak sekolah minggu kakak juga belajar mencuci baju, cuci piring ya. Itu mah bukan kerajaan Allah Kak Tini, itu mah emang hidup biasa sehari-hari. Tidak adik-adik, tidak ya. Jangan dipikir membantu orang tua itu bukan perintah Tuhan di kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah di mana anak-anak itu zaman sekarang beda adik-adik. Di zaman anak-anak milenial sekarang itu tidak mau lagi membantu orang tua di rumah. Kita harus melawan arus dunia adik-adik. Bantu orang tua ya.
kita mencuci baju, cuci piring. Nah ini ibadah online ya, oma-oma sudah tua, perjamuan, terus menyelidiki firman, ini nomor satu ya. Kita nggak bisa hidup tanpa firman. Kemudian kalau papanya sakit, ini ada anak kecil nih adik-adik masih SD, dia suapinin papanya makan. Nah ini anak ini membantu mamanya mengiris sayur ya, mamanya lagi masak. Kemudian juga kalau kita sudah dewasa dikit, kita bisa mengajak orang lain, ayo ikut ibadah. Kita ajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya, yang sedih kita rangkul, kita kasih kekuatan, kita kasih penghiburan seperti ini. Juga kalau nanti ibadahnya, pandeminya sudah selesai, kita bisa berkumpul lagi, adik-adik bisa bersaksi, memimpin pujian ya, membawakan sedikit renungan kepada teman-teman di sini, dan juga kita bersekutu firman setiap hari. Itu luar biasa. Ini kerajaan Allah. Kartini nggak enak hidup di kerajaan Allah, enakan kerajaan dunia, lebih meriah adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kita masih berasa seperti itu, berarti kita belum ada di dalam kerajaan Allah ya. Kalau sudah ada di dalam kerajaan Allah, maka kalau kita melihat kesenangan dunia, itu kita sudah, kalau minum obat tuh pahit rasanya adik-adik ya. Nah Kartini kalau ngelihat mall, Kartini udah segen masuk adik-adik, udah males ya rasanya ya. Karena kalau udah masuk ke dalam mall itu, Kartini ngelihatnya sudah kehidupan yang ya belanja, makan ya, jalan-jalan gitu kan ya. Sekali-sekali boleh, bukan berarti kita di rumah terus tiap hari, sekali-sekali boleh, tapi itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi terhibur. Tidak, penghiburan kita adalah Tuhan Yesus adik-adik. Kalau adik-adik sudah masuk ke dalam kerajaan Allah sedikit demi sedikit, maka ngelihat dunia ini, ngelihat game online, ngelihat Instagram, Facebook, segala macam yang ada di HP, ya kesenangan-kesenangan dunia itu sudah nggak enak adik-adik ya. Nah itulah perbedaannya kerajaan Allah dengan kerajaan dunia ya. Nah adik-adik, Kartini bacain ada satu etika untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Yang pertama, susah memang masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Di sini dikatakan bahwa kalau seorang menampar pipi kanan, kasih pipi kiri ya. Enak gak adik-adik ya? Enak gak dikatain misalnya, bego lu ya, begitu aja nggak bisa ya, kan seperti ditampar adik-adik. Apalagi kita dikatain di depan orang, pak gitu. Tapi firman Tuhan, berilah pipi kirimu. Artinya apa? Pertama, kita mengampuni orang yang ngatain kita. Kedua, kita mendoakan dia. Wah adik-adik, itu artinya memberi pipi yang sebelah lagi ya. Itu susah orang melakukan itu. Atau yang ketiga, kita memberkati. Kita datang kepada orang itu, saya mau berbagi untuk kalian. Tidak semua orang adik-adik bisa melakukan itu. Kalau kita dikatain biasanya bales kan, tetapi di kerajaan Allah Tuhan mengajar kita, jika pipi kananmu ditampar, berilah pipi kiri. Artinya apa? Ampuni, doakan, berkati orang yang menganiaya kita. Yang kedua, kalau ada orang yang meminta baju, kasih jubah. Artinya apa adik? Kalau ada orang susah adik-adik ya, orang yang kekurangan, misalnya dia tidak bisa sekolah, atau dia tidak bisa berobat ya, sakit adik-adik ya, dia meminta bantuan kepada kita adik-adik. Kak Tini, saya tolong doakan ya gitu. Dia minta doa ya. Artinya kalau di Alkitab katakan kalau minta baju kasih jubah. Jubah kan jauh lebih bagus dari baju. Dia hanya minta didoakan. Tetapi kita harus juga membantu keuangan. Orang sakit pasti butuh uang adik-adik
ya, masuk rumah sakit sekarang dites, ya, apa yang masuk rumah sakit dites COVID apa enggak, ya, kok dites bayar loh adik-adik, ya, orang mau masuk aja kasih gelang ya adik-adik kalau di rumah sakit. Nah itu kan kasihan kalau yang kehidupannya terbatas, ya, dia hanya minta didoakan, tetapi kalau di kerajaan Allah orang minta baju, kita harus memberi jubah. Orang hanya minta doakan, tetapi kita juga bantu keuangan. Selain doa, kita bantu keuangan. Dia nggak minta uang, tapi kita tahu dia pasti butuh uang. Itu di kerajaan Allah. Kita melakukan lebih dari yang orang minta, ya. Terus juga kalau satu orang minta orang berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Artinya kita jauh lebih capek adik-adik, ya. Nah, di kerajaan Allah itu jauh lebih susah, ya, jauh lebih berat adik-adik. Itu pelajaran hari ini adik-adik, ya. Beda sekali kerajaan Allah sama kerajaan dunia. Beda sekali. Jadi bertolak belakang, ya. Kalau adik-adik senang ke mall, ya, misalnya ada 2 orang, yang satu senang ke mall, yang satu sudah di kerajaan Allah, dia pasti tidak mau masuk ke mall. Lebih baik saya pulang. Pasti beda adik-adik, ya. Nah, misalnya ada 2 orang, yang satu udah di kerajaan Allah, satu di kerajaan dunia. Yang satu ke salon, ya. Wah, iniin rambut segala macam. Dia yang satu udah di kerajaan Allah. Dia pasti tidak mau. Ya. Dia pasti akan sederhana, ya. Ya, ada 2 orang, yang satu di kerajaan Allah, yang satu di kerajaan dunia, yang satu ngajakin nonton di bioskop atau hura-hura mau pesta, yang satu pasti tidak mau. Padahal teman 2 ini, tapi bisa berpisah adik-adik. Dipisahkan oleh yang namanya sebuah kecintaan kita kepada Tuhan, ya. Jadi tadinya dia akrab, kalau yang satu masih mencintai dunia, yang satu masih mencintai yang satu mencintai Tuhan, yang satu masih mencintai dua orang ini bisa berpisah adik-adik. Benar itu, ya. Jadi kerajaan Allah dengan kerajaan dunia itu bertolak belakang hidupnya. Kita harus menjadi saksi, ya adik-adik, ya adik-adik mau jadi anak-anak Tuhan akhir zaman, amin, ya. Beda, ya. Jangan ngambek, jangan marah, jangan males, jangan tercanduan HP. Kartini senang anak-anak remaja kita sekarang sudah mulai mau melayani Tuhan, ya. Adik-adik, firman sampai di sini kita mau berdoa, ya. Kita taruh tangan kita di hati kita. Adik-adik minta kepada Tuhan agar ini pelajaran memang susah adik-adik, ya, kerajaan Allah. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menerangkan kepada adik-adik bahwa adik-adik kita butuh masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu kerajaan Allah tidak kelihatan di muka bumi ini Tuhan. Kerajaan Allah sangat tidak dapat dirasakan oleh orang dunia Tuhan. Dunia begitu meriah, dunia begitu mewah. Dunia begitu mempesona Tuhan. Dunia begitu indah Bapa. Manusia lebih tertarik kepada dunia. Tuhan tolong supaya hati kami bisa melihat kerajaan-Mu Tuhan. Hati kami bisa melihat penderitaan-Mu. Hati kami bisa melihat kasih-Mu. Hati kami bisa melihat tujuan kami hidup di kekekalan Tuhan. Hati kami bisa mengerti bahwa hidup kami tidak selamanya di sini. Tuhan, kami masih kecil, kami masih anak-anak Tuhan. Tapi kami mau belajar dari kecil Tuhan Yesus. Supaya Tuhan ketika kami nanti remaja, kami tidak ikut arus dunia Tuhan Yesus. Kalau di remaja nanti Tuhan, kami tahu godaannya sangat berat Tuhan Yesus. Bapak tolong kami di masa kecil ini supaya kami tahu Bapak, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami beda dengan orang dunia. Kami sangat bertolak belakang dengan orang dunia, dengan anak-anak dunia. Tuhan, tolong kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti Tuhan, bahwa kami tidak sama dengan dunia ini Tuhan.
Terima kasih untuk kehadiran kerajaan-Mu di muka bumi ini, sehingga kami bisa hidup di dalam kerajaan-Mu Tuhan, di dalam etika-etika kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu KS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa untuk ikut ibadah sekolah minggu edisi Natal tanggal 25 Desember. Kita akan dengar firman Tuhan dengan judul Terima kasih Tuhan atas roh itu. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.